Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat yang sedang banyak dicari-cari oleh orang adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah masih melimpahkan pada kita nikmat sehat. Dan dengan nikmat sehat ini kita bisa beramal soleh dan kita bisa beraktivitas. Dan dengan kesehatan ini pula kita bisa sama-sama kembali belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Walaupun pertemuan kita di siang hari ini tidak dengan secara langsung namun dengan jarak jauh, yang disebabkan karena memang ada anjuran dari pemerintah kita agar kita tidak terlebih dahulu mengadakan perkumpulan yang tujuannya adalah agar tidak menyebar terlalu luas virus yang sedang melanda negeri kita ini. Yang kita senantiasa bersabar atas musibah yang sedang dialami di negeri kita ini dengan kita tetap tinggal di rumah dan tidak kita keluar, melainkan kalau memang ada kebutuhan yang sangat kita perlukan untuk kita keluar. Dan hal ini kalau kita jalankan dengan sabar, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya sampaikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah taun. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Aisyah. Wahai Aisyah, innahu kana adaban yab'asuhu Allahu 'ala man yasha. Wahai Aisyah, wabah tahun ini merupakan wabah azab yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada siapa yang Allah kehendaki. Wabah tahun ini sedikit mirip dengan virus yang sedang melanda negeri kita ini, virus COVID-19. Karena menyebarnya itu cepat dan membuat banyak kematian. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasannya wabah ini, wabah taun itu merupakan azab yang Allah kirim kepada siapa Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi wabah tersebut Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman? Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah ada seorang hamba yang ia berada di satu wilayah yang wilayahnya itu terdampak wabah taun, fayamkusu fi baladihi sabiran, kemudian dia tetap di negerinya, tetap di wilayahnya, tidak keluar dari situ dalam keadaan bersabar dan tentu saja ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah, sambil ia mengetahui dan meyakini bahwasannya tidak akan ada yang menimpa dirinya melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadanya, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kesabarannya dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid.
Masya Allah, mudah-mudahan kita yang sedang di rumah, ya, Insya Allah Ta'ala kita tetap beraktivitas dan beramal soleh. Dengan kesabaran kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpahkan pada kita pahala yang besar. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di siang hari ini menjadi kegiatan yang akan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menambahkan wawasan ilmu agama kita, dan Allah jadikan menjadi kegiatan yang akan memudahkan langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bikumahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran yang ketiga. Kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan siang hari ini, berdasarkan tadi ada masukan dari beberapa ummahat, ingin melanjutkan kajian, ingin melanjutkan langsung ke pembahasan dari kitab Durusul Lughah tanpa membahas PR, maka saya akan langsung membahas lanjutan dari beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang ketiga. Baik ummahat, dalam pelajaran ketiga ini alhamdulillah kita telah sama-sama membaca percakapan. Yang dalam percakapan ini banyak sekali faidah bahasa Arab yang akan kita ambil. Yang diantaranya adalah yang pertama tentang kaidah isim tafdil, yaitu tentang isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Alhamdulillah pembentukan isim tafdil ini kita telah sama-sama bahas, mulai dari sisi kaidah dan juga latihan-latihannya. Alhamdulillah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mengenal apa itu isim tafdil dalam bahasa Arab. Yaitu dia merupakan isim mushtaq, isim yang diambil dari selainnya, yang ditujukan untuk membentuk suatu perbandingan. Kalimat perbandingan yang menunjukkan makna lebih atau paling. Yang caranya adalah kita bentuk dulu pola kata sifat menjadi pola isim tafdil yang berpola af'alu. Kemudian dalam pola af'alu ini ada yang bermakna paling, ada yang bermakna lebih. Penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan contoh kalimat yang pertama yang bermakna lebih dari latihan yang ketiga. Kita bisa lihat pada latihan ketiga yang sudah sama-sama kita bahas. Penulis menjelaskan kepada kita isim tafdil yang bermakna af'alu yang menunjukkan makna lebih. Caranya adalah af'alu kemudian ditambahkan dengan min. Hashimun tawil wa hamidun atwalu minhu. Hashim tinggi. Wa hamidun atwalu minhu, dan hamid atwalu. Nah, atwalu ini isim tafdil dari kata tawil, lebih tinggi darinya. Aminatu sagiratun, Aminah kecil. Wa Zainabu asgoru minha, dan Zainab lebih kecil darinya. Asgoru adalah isim tafdil dari kata sagir. Ini menunjukkan bahwasannya asgoru itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Pola af'alu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Selalu setelah asgoru atau atwalu yang berpola af'alu, kalau bermakna lebih ditambahkan setelahnya min. Wa Zainabu asgoru minha. Ini adalah contoh bentuk isim tafdil yang bermakna lebih. Alhamdulillah kita telah bahas sama-sama di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian pada latihan yang keempat, kita pun telah sama-sama telah membahasnya, yaitu adalah latihan bagaimana cara kita membuat kalimat dengan menggunakan isim tafdil. Sebagai contoh di sini bisa Umar lihat di layar kacanya masing-masing, baik yang menggunakan handphone ataupun laptop ataupun komputer. Penulis memberikan contoh ada kalimat Hashim tawil Usman. Hashim tawilun tinggi Usman. Kita ingin buat Hashim lebih tinggi dari Usman. Caranya adalah ubah kata tawil menjadi pola af'alu, menjadi atwal, kemudian setelahnya tambahkan min. Hingga bentuk kalimat yang kita gunakan Hashimun
atwalu min Utsmana. Min. Hashim atwalu min Utsmana. Hashim lebih tinggi dari Utsman. Contoh lain saya ambil nomor 2. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyad. Kairo kabir besar, Riyad. Kita ingin buat Kairo lebih besar dari Riyad. Bentuk kalimatnya adalah Al-Qahiratu akbaru minar Riyad. Lihat kata kabir diubah menjadi pola akbaru. Al-Qahirah akbaru minar Riyad. Kairo lebih besar dari Riyad. Alhamdulillah latihan ini pun sudah kita bahas bersama di beberapa pertemuan sebelumnya. Sampailah kita pada latihan yang kelima. Latihan dari penulis tentang penggunaan isim tafdil yang bermakna paling. Yang bermakna paling, artinya dia yang paling besar misalnya. Yang paling tinggi, yang paling kecil dari selainnya. Nah, Ummahat bisa diingat-ingat kembali ya, atau bisa nanti dilihat kembali di diktat yang sudah saya berikan. Bahwasannya di antara cara, betul, saya ulangi. Di antara cara membentuk kalimat isim tafdil yang bermakna paling, yang pertama adalah dengan menggunakan pola idofah. Saya ulang kembali, maaf. Di antara cara kita membentuk kalimat isim tafdil yang bermakna paling adalah dengan menggunakan pola idofah. Yaitu kita jadikan isim tafdilnya diidofahkan kepada kata yang ingin dibandingkan. Saya ulang, caranya adalah dengan mengidofahkan isim tafdil kepada kata yang dibandingkan. Kemudian, Ummahat perhatikan, ketika kita idofahkan isim tafdil kepada kata yang dibandingkan, maka perlu kita perhatikan kata setelahnya. Artinya kata yang datang setelah isim tafdilnya. Kalau seandainya kata yang datang setelah isim tafdil tidak ada alif lamnya, maksudnya dalam keadaan nakirah, maka bentuk kata yang datang setelah isim tafdil selalu dalam keadaan mufrad. Selalu dalam keadaan apa? Mufrad. Kalau seandainya sebelumnya mufrad. Kalau seandainya sebelumnya jama', maka setelah isim tafdilnya ikut jama'. Ini apabila kata yang datang setelah isim tafdil dalam keadaan nakirah. Atau bisa kita bentuk dengan isim yang setelahnya menggunakan alif lam. Ya, isim menggunakan alif lam. Kalau seandainya setelah isim tafdil isimnya ada alif lamnya, maka wajib kita jamakkan isimnya. Nah, sekarang umat bisa lihat di contoh latihan yang kelima ini. Boleh menyampaikan, Iqra'il amsilah. Bacalah contoh-contoh berikut. Summa, kemudian, hawwil. Hawwil artinya ubahlah. Al-jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut, ala giroriha. Seperti contohnya, ala giroriha, seperti contohnya, musta'milan. Musta'milan artinya dengan menggunakan ismat tafdili. Dengan menggunakan isim tafdil. Contohnya di sini lihat. Muhammadun talibun hasan. Muhammad adalah pelajar yang baik. Muhammad adalah pelajar yang baik. Kemudian kita bentuk kalimat ini menjadi Muhammad adalah pelajar yang paling baik. Lihat caranya. Hasan, kata Hasan yang artinya baik, kita ubah dulu menjadi bentuk af'alu. Lihat. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Lihat bentuknya ya. Talibunya dibalik, jadi diakhirkan dalam bentuk mudhof ilaih. Muhammadun ahsanu talibin. Muhammad adalah pelajar yang paling baik.
fil fasli di kelasnya. Nah, umat bisa lihat di sini kata yang datang setelah asanu dalam keadaan nakirah. Nah, kalau seandainya umat berikan alif lam, maka wajib yang datang setelah asanu ini dalam keadaan apa? Jamak. Ulang lagi, wajib setelah asanu ini kalau ada alif lamnya dijamakkan. Betul, lebih jelasnya saya akan sampaikan di papan tulis ya, agar lebih jelas. Saya sampaikan di papan tulis. Perhatikan. Muhammadun talibun hasan. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah pelajar yang paling baik. Muhammadun talibun hasan. Umat perhatikan, Muhammad mubtada, talibun khobar. Muhammad adalah pelajar. Pelajar yang bagaimana? Pelajar yang baik. Lihat baiknya, dia sifat dari pelajar berarti dia sebagai naat. Muhammad adalah pelajar yang baik. Ketika kita ingin ubah kalimat ini menjadi Muhammad adalah pelajar paling baik, mungkin ada di pikiran kita, oh gampang Ustadz caranya, saya bentuk aja hasanunnya jadi ahsan. Jadi kalau saya ingin bilang Muhammad pelajar paling baik, Muhammadun talibun ahsan. Begini ya. Muhammad adalah pelajar ahsan paling baik sifatnya. Nah, mungkin di antara kita ada yang berpikir, kalau saya ingin buat Muhammad adalah pelajar paling baik, oh gampang. Tinggal saya ubah kata Hasan jadi ahsan. Muhammad talibun ahsan. Ini sama dengan ungkapan bahasa kita. Muhammad adalah pelajar yang paling baik. Namun ternyata bentuk uslub ini atau gaya bahasa seperti ini kalau dalam bahasa Arab salah. Kenapa salah? Karena dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan isim tafdil yang bermakna paling, kalau seandainya kedudukan dia sebagai naat, maka sifat ini tidak boleh nakirah. Saya ulang lagi. Karena kalau seandainya kata sifat yang sudah bermakna paling ini, bentuknya af'alu ahsan, dalam keadaan naat sifatnya, ini tidak boleh dalam kalimat kecuali kalau seandainya ada alif lamnya. Begini. Nah, kalau diberikan alif lam juga tidak bisa. Kenapa? Karena kan yang disifati tidak ada alif lamnya. Oleh karena itulah, ketika kita ingin membentuk kalimat seperti ini, Muhammad adalah pelajar yang paling baik, cara kita adalah menjadikan kata thalib menjadi mudhof ilaih. Bagaimana? Muhammad, lihat, ahsannya dipindahkan ke depan. Ahsanu, begitu. Ahsanu, Muhammadun ahsanu. Lihat thalibnya dikebelakangkan. Menjadi mudhof ilaih. Muhammadun ahsanu thalibin. Begini. Muhammad adalah, diterjemahkannya begini. Muhammad adalah pelajar paling baik. Bukan Muhammad adalah paling baik pelajar. Paham ya? Lihat di sini bentuknya. Kalau yang di atas salah. Karena bentuk naat. Harus diubah jadi mudhof ilaih. Muhammad ahsanu talibin. Kalau ada pertanyaan. Lihat di sini ummahat. Talibin kenapa kasroh? Jawabannya karena mudhof ilaih. Muhammad mubtada. Ahsanu talibin sebagai khobarnya. Dalam bentuk mudhof ilaih. Kalau yang bertanya, Ustadz boleh gak talibnya pada kalimat ini saya berikan alif lam? Kira-kira boleh gak? Jawabannya? Boleh. Boleh saja. Boleh. Boleh. Tapi syaratnya kalau mau kita berikan alif lam, maka wajib kita jamakkan. Begitu. Sehingga bentuk kalimatnya.
Muhammadun, begitu. Ahsanu, pakai alif lam dijamakkan ahsanut tullabi. Hakada. Boleh gak pakai alif lam? Boleh. Tapi syaratnya kata thalibnya kalau sudah ada alif lam wajib dijamakkan, begitu. Jadi Muhammadun mubtada, ahsanut tullabi sebagai khobarnya. Atau ahsanu khobar, tullabinya mudhof ilaih. Boleh kita bilang seperti itu. Muhammadun ahsanut tullabi. Baik, coba saya tanya dulu. Sampai sini bisa dipahami? Saya kira bisa ya. Baik, coba saya ingin tanya. Saya ingin buat dulu kalimat lain. Saya hapus dulu. Aduh. Perhatikan sekarang contohnya. Aduh. Aliyun waladun kabirun. Ali adalah waladun kabirun. Anak yang besar. Kabir. Waladun khobar. Kabir na'at. Baik, coba saya ingin tanya sama ummahat. Aliyun waladun kabirun. Kalau seandainya saya ingin buat Ali adalah anak paling besar. Kalau saya buat begini. Aliyun waladun. Kabir kan besar. Kalau paling besar saya ubah. Waladun akbar. Benar atau salah? Coba saya tanya dulu, Mas. Baik, Umat. Saya sudah buka ini. Umat, kalau saya buat begini, aliyun waladun akbar. Benar atau salah? Ya, lupa lagi yang saya. Salah. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba, saya minta satu aja deh. Kalau gitu. Bu Opi deh. Bu Opi. Bu Opi. Ya, Ustaz. Ya. Kelihatan nggak papan tulisnya? Iya. Kelihatan ya. Bu, aliyun waladun kabirun artinya kan Ali adalah anak yang besar. Kalau saya ingin buat Ali adalah anak yang paling besar, saya buat dengan aliyun waladun akbar, benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah, Bu? Kan akbar sudah jadi paling besar. Sebab salahnya kenapa? Harus dibikin itu, idofah. Kenapa, Bu? Ilaih. Ya? Harus dibikin bentuk mudhof ilaih. Iya, san barakallahu fiik. Sahih. Karena bentuk ini akbar kedudukan dia adalah naat sifat dari walad. Begitu kan ya? Bentuk naat man'ut. Nah, isim tafdil dalam bentuk naat tidak boleh kecuali kalau ada apanya, Bu? Kalau ada apanya? Ada alif apanya? lam. Ada Alif lam. Ada alif lamnya. Nah, sehingga kalau bentuk seperti ini salah. Kalau kita ingin jadikan isim tafdil yang berwarna paling dalam bentuk nakirah, harusnya seperti apa, Bu Opi? Harusnya bagaimana? Aliyun akbaru waladin. Ahsan begitu. Aliyun akbaru, betul. Yang betul harusnya akbarunya jadi mudhof, waladinnya jadi mudhof ilaih, betul. Aliyun akbaru waladin. Boleh gak, Bu, kata waladinnya saya berikan alif lam? Boleh. Boleh. Tapi syaratnya bagaimana? Apa syaratnya kalau pakai alif lam? Isim tafdilnya harus jamak. Harus jamak, barakallahu fiik. Berarti kalau berikan alif lam bagaimana jadinya? Aliyun kibarun akbaru alwalad akbaru alwalad. Iya.
Walad jamakan dulu. Akbaru Al-waladu. al Al-waladi. auladi. Al-auladi. Iya, lupa ya Bu, jamannya ya Bu. Kelamaan libur kali ya Bu ya. Waladin jamakan dulu. Jadi apa? Aulad. Nah, sahih. Karena pakai alif lam maka wajib dijamakan. Jadi apa? Aliyun akbarul auladi. Paham ya, Ummahat ya? Iya. Lebih paham ya? Iya. Insyaallah ya. Ya, baik. Jadi untuk Insyaallah. bentuk bermakna paling, kalau kita ingin jadikan dalam bentuk mudhof ilaihi, maka seperti ini caranya. Kalau seandainya kata setelah isim tafdilnya dalam bentuk nakirah tidak ada alif lamnya, maka jadikan dia mengikuti sebelumnya. Aliyun muzakkar, waladnya muzakkar, walad. Tapi kalau seandainya kita gunakan ada alif lamnya, maka bentuk mudhof ilaihi pada kata isim mudhof ilaihnya wajib dalam keadaan jamak. Ini adalah bentuk makna paling dalam pola idhofah. Ya, mudah-mudahan umat bisa paham ya. Insyaallah. Bisa pahami ya Bu Opi ya? Iya, insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallah. Tanya pada umahat semua, pahim tunna umahat bisa dipahami insyaallah. 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 Hal min soal, ada yang bertanyakan tidak? Kalau tidak saya lanjut ke latihannya. Maafi soal. Maafi soal insyaallah ya. Baik. Saya lanjutkan kalau begitu ke pembahasan latihannya. Baik, kita masuk ke latihan. Soalnya adalah buat seperti contoh. Karena saya masuk ke poin Mbak. Misal Mbak, hada baitun jamilun. Ini adalah rumah yang indah. Hada baitun jamil. Ini rumah yang indah. Kemudian kita buat menjadi ini adalah rumah yang paling indah. Lihat umahat bentuknya. Hada ajmalu baitin. Lihat jamilnya diubah dulu jadi af'alu ajmalu. Kemudian baitnya jadi mudhof ilaih. Hada ajmalu baitin. Sekali lagi salah kalau umat bilang hada baitun ajmalu. Itu salah. Karena kalau na'at tidak boleh nakirah. Hada baitun ajmalu itu salah. Yang benar hada ajmalu baitin fi syari'. Ini adalah rumah yang paling indah di jalan ini. Kemudian raqam jim lihat. Aminatu thalibatun shaghirah. Aminah adalah pelajar yang kecil. Kemudian kita ingin ubah Aminah adalah pelajar paling kecil. Lihat umahat. Shaghirah kita ubah dulu menjadi asgoru. Ustaz kok nggak ada ta marbutonya? Kan Aminah mu'annas. Jawabannya adalah untuk bentuk isim tafdil yang berbentuk mudhof ilaihi, mu'annas dan mudzakarnya sama. Tidak perlu kita jadikan asgorotu atau jadi sugro. Tidak ya. Tetap asgoru. Aminatu asgoru thalibatin. Lihat yang asalnya thalibah di akhir. Yang awalnya thalibah di awal. Kemudian berubah jadi di akhir. Aminah asgoru thalibatin. Bukan kita bilang Aminah thalibatun asgor. Tapi apa? Aminatu asgoru thalibatin. Jadi mudhof ilaih. Aminah adalah pelajar paling kecil. Di mana? Tinggal sebutkan keterangan tempatnya. Fil madrasati. Di sekolahnya. Atau boleh umat buat jadi ada alif lamnya. Aminatu asgorut thalibati fil madrasati. Begitu. Kalau seandainya kita ingin buat ada alif lamnya, maka wajib dijamakkan. Baik, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami ya umahat ya. Coba saya tanya dulu. Sampai sini bisa dipahami insyaallah. Pahim tunna? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah paham tunna. Baik, kalau begitu kita masuk ke Paham tu. Ya, gimana ada yang mau nanya? Gimana Bu? Iya. No, I heard it back. Siapa yang nanya tadi? Oh, enggak. Enggak ada. Cukup ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya Allah. Baik. Kemudian kita masuk ke latihan.
Baik, Ummahat diminta untuk membuat kalimat ya dengan menunjukkan makna paling dari soal berikut ini. Tafadhol, saya minta yang sudah ada di atas, Bu Dani. Assalamualaikum, Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu baca contohnya, Bu Wahid. Soal. Hadihi gurfatun sogiratun. Jamil. Hadihi ghurfatun saghiratun. Artinya apa, Bu? Ruangan ini kecil. Bukan begitu. Apa artinya? Hadihi. Bukan ruangan ini Ini kecil, Bu. kecil. Ini ruangan yang kecil. Bukan Kecil. ruangan ini kecil. Kalau ruangan ini kecil, begini nih. Namanya bentuk Hadihi. badal. Nih, coba nih, Bu. Coba. Masih Bu ini ya. Bu Dani ya? Ya. Ya. Kan Bu Dani. Kayaknya Bu Dani waktu itu beberapa hari nggak masuk ya, Bu ya? 2 kali ya. Iya, 2 kali qadarullah. 6. Baik. Tadi apa, Bu, soalnya, Bu? Coba baca lagi. Hadihi gurfatun Ada tanwinnya ya, karena tidak ada lamnya. Gurfatun sogiratun. Iya, saghiratun. Ingat Ibu ya, ini kita artikan ini mubtada. Ini adalah gurfatun khobar ruangan saghiratun yang kecil. Nah, kalau kita ingin bilang kamar ini atau ruangan ini kecil, maka setelah hadihi wajib Alif lam. itu dia. Kalau ada alif lamnya nanti di apa namanya, Bu? Masih ingat? Ada. Nah, itu dia badal. Nanti saghirohnya jadi apa? Jadi khobar. Khobar. Iya. Kalau seperti ini benar. Kamar ini kecil. Nah, kalau yang di atas, yang pertama, ini adalah kamar yang kecil. Paham ya? Ya. Bu Dani ya? Ya. Nah. Ya, insyaallah. Nah, barakallahu. Baik, kembali ke soal. Tafadhol. Baca lagi, Bu, dari pertama. Hadihi ghurfatun sogiratun. Nah, ini hadihi ghurfatun saghirah. Artikan? Ini adalah ruangan yang kecil. Betul. Ini adalah ruangan yang kecil. Coba sekarang Ibu buat ini adalah ruangan yang paling kecil. Nah, bagaimana jadinya? Hadihi asgoru ghurfatin fil baituna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kalau kita ingin buat menjadi paling kecil, kita ubah saghirah menjadi asgoru, ghurfahnya di belakang. Menjadi hadihi asgoru ghurfatin. Sahih. Ini adalah ruangan paling kecil atau kamar paling kecil di mana? Fi baitina. Apa fi baitina, Bu Dani? Di rumah kami. Iya, fi baitina di rumah kami. Nah, ini hanya sebagai keterangan tempat saja ya. Menunjukkan paling kecil. Paling kecil di mana? Di masjid, di sekolah, di universitas, atau di rumah. Nah, kejelasannya di sini apa? Fi baitina. Hanya sebagai keterangan tempat yang menjelaskan tentang kalimat sebelumnya. Ini adalah kamar paling kecil di rumah kami. Coba deh, Bu Dani, saya ingin minta Ibu jadikan kata ghurfahnya ada alif lamnya. Kayak gimana, Bu, kalau ada alif lamnya? Hadihi asgorul. Ghurfah apa? Ghurfah jamannya apa? Lupa. Apa jamannya? Gurof. Gurof. Sahih. Gurof. Hadihi. Goru al-gurofat. Al-gurofatin. Al-gurofi. Iya, kalau mau pakai alif lam, jadi hadihi asgorul gurof. Begitu. Hadihi, begitu ya. Asgoru, pakai alif lam, maka wajib dijamakan. Apa jamannya? Gurof. Hadihi asgorul gurof. Hadihi asgorul gurof. Nah, gurof adalah jamak dari kata gurfah.
Begitu ya Bu Nani ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Oh, sebentar ini ada yang dapat masuk ya. Ya, Ya, insya sampai Allah. ya, kenapa Bu Suci? Waalaikumsalam warahmatullah. Ulang lagi Bu, sekali lagi. Bilalun. Bilalun jarun hasanun. Iya, Bilalun jarun Hasan. Baik, Bilalun jarun Hasan. Apa artinya Ibu? Iya, jarun itu apa Ustaz? Lupa. Artinya apa? Bilal jarun Hasan. Artinya? Mana jarun, Bu Win? Bu Win? Baik, saya ganti ya ke Budi Desmiarti kalau begitu. Silakan Budi Desmiarti. Budi Desmiarti masih nyimak saya? Baik, saya ganti juga. Bu Desmiarti lagi sibuk sepertinya. Saya ganti ke Bu Desi. Silakan Bu Desi, Rokam Isnan, Iqra'i. Ustaz? Ya, silakan nomor Isnanmu dibaca. Ya. Bilalun jarun hasanun. Jamil. Bilalun jarun Hasan. Artinya apa, Bu? Nah, jarun ini nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Kita di kampus jarun. Jar itu bukan huruf jar. Kamusnya di jauh. Nggak tahu. Ada di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim, kata Nabi, hendaklah dia memuliakan siapa? Jarahu. Jarahu itu tetangganya. Oh, tetangga. Tamunya. Jar itu tetangga, Bu. Jarun. Oh. Bukan huruf jar ya, Bu ya. Nah, itu kira huruf jar nggak nyambung. Iya, masa Bilal adalah huruf jar yang baik? Nggak ada kan ya? Baik. Makanya nanya aja tadi Ustaz, nggak tahu soalnya. Lupa. Ya, silakan ulang lagi kalau gitu. Baca. Iqra'i. Bilalun jarun hasanun. Artinya? Bilal tetangga yang baik. Nah, betul. Gitu bukan, Bilal tetangga yang baik. Karena Ibu buat Bilal adalah tetangga paling baik. Nah, bagaimana? Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Iya, sahih. Lihat ya, kalau kita ubah menjadi paling baik, maka menjadi Bilalun ahsanu jarin. Betul sekali, jarnya tidak lagi jadi man'ut, tapi jadi mudhof ilaih. Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Apa hayyina itu, Bu? Fi hayyina. Kampung kami. Kalau kampung apa? Korea. Bukan. Oh, Korea. Kampung apa ya? Hai, lingkungan apa? Komplek. Iya, bukan. Iya, di komplek kayak fi hayina, di komplek kami. Ya, di komplek kami. Hai, itu hai itu apa, Bu? Lingkungan komplek, tempat tinggal perumahan. Iya, lingkungan. Nah, Bilalun ahsanu jarin fi hayina. Bilal adalah tetangga paling baik di komplek kami. Bisa gak Bu Desi kalau jadikan jarunnya ada alif lamnya? Coba. Bisa, tapi itunya tahu apa jamaknya. Baik, coba saya tanya Om Mahat ya, yang lain ya. Ada gak yang tahu ini? Om Mahat, ada yang tahu jamak jarun? Ada yang tahu jamak jarun? Kalau ada, sebutkan, sudah saya buka semua suaranya. Ada yang tahu mana jarun? Enggak. Jamaknya? Enggak tahu. Enggak tahu, baik. Enggak Berarti tahu. kompak semuanya enggak tahu. Baik, Om Mahat. Berarti kompak semuanya enggak tahu. Baik. Iya, jarun, ya, jamak dari kata jarun adalah jiran. Jamak dari kata jarun. Jiran. Taunya dari mana, Ustaz? Lihat aja di kosakata jadidah. Kosakata baru itu ada di bawahnya. Paling akhir, halaman terakhir. Ketahuan kayaknya Umat enggak? Belum buka buku kayaknya. Pembukaan. Iya. Ada kan di itunya ya, di akhir ya, jiran. Nah, ada di halaman terakhir dari buku ini. Ada kan? Ada gak? Coba dilihat di halaman terakhir. Ada kan? Jarun. Jam'uhu jiran. Ya. Jiran. Coba Bu, kalau pakai alif lam. Jadi seperti apa kalau jiran?
Eh, Bilalun Mm-mm. Ahsanul jiran gitu ya Ustaz. Iya Gimana betul. sih? Kalau jadikan jamak Bilalun ahsanul jironi. Betul. Bilalun ahsanul jironi fi hayyina. Oh, Intinya begini ya, Bu. jirani ya Ustaz ya. Betul, Ada jironi. nunnya ya. Ahsanul apa? Jiro. Ahsanul jirani Iya. fi hayyina. Iya, betul. Kalau misalnya jadikan ada alif lamnya, maka wajib dijamakkan sehingga jadi apa, Ustaz? Jadi seperti tadi ya. Bilalun ahsanu tinggal dijamakkan. Ahsanul begini. jironi. Jironi. Ahsanul jiron. Nah, Bilalun ahsanul jiron. Ada apa? Begitu Bu, intinya paham Ibu, kalau ada alif lam maka wajib dijamakkan. Begitu intinya ya Bu ya. Iya. Iya Ustaz. Barakallahu fiik. Bisa dipahami Bu, Fahimti? Fahimti? Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah paham. Fahim? Fahim? Tuh, fahimta fahimti. Fahim tuh insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ibu. Ya, kayaknya Ibu lupa juga ya jawabannya. Fahim tuh. Nah. Selanjutnya, saya minta yang lain. Ya, rokam salasa. Tafadhol, saya minta rokam salasa. Nomor 3. Tafadhol, rokam salasa. Bentar ya. Rokam salasa, tafadhol, ba'daha. Apa namanya? Bu Lydia. Silakan Bu Lydia. Bu Lydia. Bisa di-unmute dulu. Udah saya unmute tapi nggak bisa. Ya baik. Silakan bisa dengar ya Bu ya? Iya, saya Ustaz. Ya. Salasah Bu, nomor 3. Iya. Ya, silakan. Yasirun rojulun fakirun. Nah, yasirun rojulun fakirun. Artinya apa? Yasir pemuda miskin. Iya, betul. Terakhir adalah Yasir lelaki. pemuda yang miskin. Iya, betul. Ya, pemuda. lelaki yang Lelaki miskin. yang miskin. Sahih. Karena Ibu buat yasir, lelaki paling miskin. Nah, jadi bagaimana? Yasirun Mm-hmm. fakirun. Afkoru. Jamil, afkoru. Afkoru rojulin. Jamil. Fi qaryatina. Barakallahu fiik. Sahih. Yasirun afkoru rojulin fi qaryatina. Jamil. Fakir diubah menjadi afkoru. Yasir afkoru rojulin fi qaryatina. Artinya? Yasir pemuda yang paling miskin di kampung kami. Betul. Yasir adalah pemuda atau lelaki yang paling miskin di desa kami. Barakallahu fiik. Ibu bisa gak kalau jadikan ada alif lamnya rojulnya? Bagaimana kalau ada alif lamnya? Iya. Yasirun afgoru arrijalin. Ahsan. Yasirun afkoru arrijali. Betul. Kalau digabung jadi yasirun afkoru rijali. Nah, betul. Jangan pakai tanwin kan ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka gunakan tanwin. Yasirun afkoru rijali fi qaryatina. Yasirun afgoru bukan rijali. Rijali. Kalau rojali nama orang. Pak Rojali. 6. Fi qaryatina. Nah, barakallahu fiik. Paham Ibu ya? Insyaallah paham Pak Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Raqam arba'ah saya ganti sekarang nomor 4. Baik, raqam arba'ah. Tafadhol raqam arba'ah. Saya minta gantian ya. Bu Nawang, tafadhol arba'ah.
Rokam arba'ah. Hadihi sa'atu rohihatun. Ya, ulang lagi Bu. Sekali Ini lagi. hadihi sa'atun rohisatun. Nah, hadihi Ini sa'atun jam rohisatun. Artinya? Ini adalah jam yang murah. Betul, ini adalah jam yang murah. Ibu sekarang buat ini adalah jam yang paling murah. Silakan. Hadihi arkhosu sa'atin fisuki. Nih jamnya. Hadihi arkhosu sa'atin fisuki. Ahsan fi barakallahu fi. Sahih Bu. Arkhosu sa'atin rohis diubah menjadi arkhosu. Ahsan. Kalau ada alif lamnya bisa gak sa'anya? Jadi bagaimana? Hadihi arkhosul sa'at. Iya, hadihi. Sa'atu fisuki. Iya. Hadihi arkhosul sa'ati fisuki. Betul, seperti itu. Hadihi arkhosu. Kalau ada alif lamnya diubah sa'anya di as-sa'ati fisuki. Sahih. Terjemahkan Bu. Hadihi arkhosu sa'atin fisuk. Ini adalah jam yang paling mahal di pasar ini, Ustaz. Iya, ini adalah jam paling murah. Kalau paling mahal agla arkhos. Ini adalah jam paling murah di pasar ini. Betul, ini adalah jam paling murah di pasar ini. 6 Ibu, barakallahu fiik. Sahih. Selanjutnya saya minta yang lain, rokam khamsah nomor 5. Tafadhol rokam khamsah Bu Nuning. Silakan Bu Nuning. Khamsah. Hada darsun sahlun. Ya, hada darsun sahlun. Betul, artinya? Ini pelajaran mudah. Betul, ini pelajaran yang mudah. Betul kan Bu? Mudah Ibu ya pelajarannya? Karena Ibu buat begini. Ini adalah pelajaran paling mudah. Silakan. Hada ashalu darsin. Nih ya sahih. Hada ashalu darsin. Lanjutkan itu. Ada lanjutannya. Hada ashalu darsin fil kitabi. Sahih. Hada ashalu darsin fil kitabi. Nah, terjemahkan. Ini pelajaran paling mudah di buku. Iya betul. Ini adalah pelajaran paling mudah di buku. Benar Ibu ya? Paling mudah ya? Insyaallah. Insyaallah Ustaz paling mudah. Ya. Baik. Selanjutnya tafadhol saya minta gantian ya. Bu Luki. Silakan Bu Luki rokom sittah. Bu masih dengan saya? Masih ikut? Ya. Apa jangan lagi tidur? Enggak. Nanti saya siram pakai air dari laptop. Nomor 6 ya? Ya, 6. Silakan. Ad-dukturu Ya, ad-dukturu Zakaria Tobibun Syahirun. Nah, ad-dukturu Zakaria Tobibun Syahirun. Nah, artinya apa? Terjemahkan dulu. Dokter Zakaria, dokter terkenal. Betul, dokter, betul. Dokter Zakaria adalah dokter terkenal, betul. Karena Ibu buat dokter Zakaria adalah dokter paling terkenal. Silakan Bu. Ad-dukturu Zakaria Asharu Tobibin fi baladina. Barakallahu fiik, Masya Allah. Betul Bu, sahih. Ad-dukturu Zakaria Asharu Tobibin fi baladina. Kalau Ibu buat paling Ibu buat dengan alif lam, bisa gak tobibnya? Tobibinnya apa ya? Tulabin ya? Al-atibba. Tidak apa? Atibba. Atibau ya? Nah, Atibau. Jamakan. Ad-dukturu Zakia Ya. Asharu Atibau. Iya, Asharu al-atibai
fi baladina. Iya, barakallahu fiik. Artinya Dr. Zakaria adalah asyharu tabibin. Apa? Bagaimana terjemahnya coba? Saya ingin dengar. Dr. Zakaria Mm-mm. adalah dokter termasyhur di negeri Betul. Dr. kami. Zakaria adalah dokter termasyhur atau yang paling terkenal di negeri kami. Sahih, Ibu. Barakallahu fiik. Bisa dipahami ya, Bu Luki ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Iya, barakallahu fiik. Baik, kemudian selanjutnya saya minta yang lainnya. Tafadhol Budiah, raqam 7. Budiah masih ikut bareng? Iya, masih Ustaz. Masih ya? Masih nyimak Bu ya? Ya, Ya, silakan Bu, insyaallah. 7. Al-Azharu jami'atun qadimatun Nah, fil artinya fil alam. fil alami. Al-Azhar Nah, fil alami. artinya Universitas Al-Azhar lama ya Ustaz. qadimah artinya apa Qadim, qadimah? qadim lama. Lama, betul Bu, lama. Ya, Al-Azhar adalah universitas lama. Tuh. Lama di alami apa di Alam, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti fil alam alam. di dunia. Ya. Makanya ada ya istilah namanya ka'sul alam. Ka'su itu artinya piala. Ka'sul alam artinya apa? Ka'sul alam. Piala dunia. Ka'su alam. Berarti Al-Azhar adalah universitas lama di dunia. Al-Azhar adalah ya universitas terlama di dunia. Ya, karena Lama buat di Al-Azhar dunia. adalah universitas paling lama di dunia. Silakan buat. Al-Azharu Ya. aqdamu jami'atin Mumtaz. Akdamu fil jami'. alami. Barakallahu fiik. Sahih. Jami'atin fil alami. Sahih. Al-Azhar akdamu jami'atin fil alami. Sahih Bu. Artinya Al-Azhar universitas paling lama di dunia. iya, paling lama atau bisa kita bulat paling tua begitu ya. Iya, paling Iya, tua Pak. di dunia. Paling lama paling tua berarti ya. Iya, bisa Paling kan? tua Paling ya, tua. Ustaz. Iya, bisa aja. Iya. Ya, barakallahu Iya. fiik. Nah, barakallahu fiik Ibu. Nah, bisa dipahami Bu insyaallah ya. Ya, insyaallah. Nah, kemudian saya lanjut ke raqam samaniyah nomor 8. Tafadhol raqam samaniyah Bu Saca. Al-Ustadu Nu'manu. Pelan banget Bu suaranya, bisa dikencangin lagi Bu. Volumenya Al-Ustadu ya. Al-Ustadu Nu'manu mudarrisun hasanun. Jamil. Al-Ustadu Nu'manu mudarrisun hasan. Ya, artinya Ustaz Nu'man adalah guru yang paling baik. nah, yang paling Guru baik yang baik. bukan Ustaz Belum. Muhammad guru yang baik gitu aja, bukan terbaik. Ini baru yang apa? Bentuk baik saja. Kalau terbaik dibuat dulu dalam pola af'alu. Ulang lagi. Ustaz Nu'man adalah Ustaz Nu'man adalah guru yang baik. iya, Ustaz Nu'man adalah guru yang baik. Nah, sekarang buat Ustaz Nu'man adalah guru yang paling baik. Bagaimana jadinya? Al-Ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Nah, begitu. Al-Ustadu Nu'man ahsanu mudarrisin fil madrasati. Sahih. Al-Ustadu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Terjemahkan lagi. Ustaz Nu'man adalah guru terbaik di sekolah. Iya, Ustaz Nu'man adalah guru terbaik di sekolah. Kalau Ibu jamaah, kalau Ibu pakaian alif lam bisa gak? Coba. Al-Ustadu Nu'manu ahsanul mudarrisini fil madrasati. Mumtaz. Kalau kita jadikan jamak, Al-Ustadu Nu'manu ahsanul mudarrisin. Betul, ada asalnya mudarrisun jadi mudarrisin. Betul. Ahsanul mudarrisina, tapi belakangnya terkena ya. Mudarrisina fil madrasati. Nah, barakallahu fiik Bu Saca. Bisa dipahami Ibu Saca ya sampai situ ya. Baik, kemudian raqam 9. Nomor 9. Tafadhol Bu Yuli, raqam 9. Dzalika darsun so'bun. Jamil. Dzalika darsun sa'bun. Artinya
itu adalah pelajaran yang mudah. Pelajaran yang susah. Iya, betul. Itu pelajaran yang susah. Ibu buat sekarang itu pelajaran paling susah. Silakan. Dzalika as'abu darsin fil Iya. kitabi. Mumtaz. Dzalika as'abu darsin. Betul. Sabunnya diubah jadi as'abu. Dzalika as'abu darsin fil kitabi. Terjemahkan lagi. Itu adalah pelajaran yang paling susah di buku ini ya. Iya, itu adalah pelajaran paling susah di buku ini. Kalau pakai alif lam bisa gak, Bu? Darsinnya dipakai alif lam. Jadi apa? Dzalika as'abul durusin. Iya, Durusin jamnya fil kitabi. mumtaz. Kalau kita jamakkan ada alif lamnya wajib jamakkan jadi dzalika as'abud durusi fil kitabi. Sahih. Bisa dipahami ya Bu Yuli ya, bentuk mudhaf ilaih ini ya. Insyaallah. Ya, barakallahu fik. Raqam akhir, raqam 10. Tafadhal Bu Wiwin. Fadhal Bu Wiwin. 10. Bu Wiwin masih ikut dengan kita? Ya Ustaz. Ada, Ibu. Jangan lagi masak lagi. Ada. Enggak. Ada Ustaz. Enggak kan? Ya, silakan 10. Silakan. Ada faslun wasiun. Nah, ada faslun wasi'un. Artinya? Ini kelas yang luas ya Ustaz ya? Lupa. Iya, wasi'un luas. Berarti nggak murojaah ya Bu. Wasi'un luas. 6. Ini adalah kelas yang luas. Betul. Sekarang buat Bu. Ini kelas paling luas. Silakan. Ada ausa'u fasli. Fil kulliyati. Hakada barakallahu fik. Hada ausa'u faslin fil kulliyati. Sahih. Hada ausa'u faslin fil kulliyah. Sahih, Bu. Terjemahkan lagi. Ini kelas yang paling luas di mana Ustaz? Kuliah. Di kuliah artinya jurusan. Kuliah tuh tip. Jurusan. Kawan nggak murojaah juga Bu Win ya. Ya Ustaz Afan. Ya Umat, ini sudah mau habis ya, tinggal 20 detik lagi di Zoom-nya. Saya keluarkan dulu ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti silakan masuk lagi ya. Saya akan keluarkan dulu semuanya, silakan masuk lagi ya. Insyaallah. 6. Baik, selanjutkan. Tafadhol Bu Wiwin. Ulang lagi Bu. Tadi hada ausa'u faslin. Dibaca lagi. Ada ausa'u faslin fil kulliyati. 6. Ini kelas yang paling luas di jurusan. Iya betul. Ini adalah kelas paling luas di fakultas ini, betul di kuliah. Bu, kalau jadi pakaikan alif lam bisa faslinnya? Coba. Bisa hada ausa'u
Fusulun ya Ustaz? Apa jamannya? Faslun? Jamannya fusul, betul. Fusulin. Fusul. Nah, jadi bagaimana? Hada ausa'u fusul. Iya. Fil Hada kulliyah. ausa'ul fusuli fil kulliyah. Betul. Hada ausa'ul fusuli fil kulliyah. Betul, Bu. Bisa tahu tulisannya ya? Nggak usah saya tulis, Pak tulis ya. Allah Ustaz. Ya, tahu ya. Baik. Umahat atau faslun kita jamakan jadi al-fusul. Nam hada ausa'ul fusuli fil kulliyah. Nah, dari sini bisa dipahami ya Bu ya, bahwasannya kalau kita ingin jadikan kata faslun ini ada alif lamnya boleh, tapi syaratnya wajib dijamakkan. Nah, barakallahu fiik. Kita pahami Bu Wiwin insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Ummati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sinilah kita dapat mengambil faidah bahwasannya ketika kita ingin jadikan kata sifat bermakna paling, maka bentuk kata sifatnya wajib kita ubah dulu menjadi berpola af'alu. Seperti tadi kata sogirun ya. Sogiratun jadi asgoru. Hasanun jadi ahsanu. Kemudian kita ubah bentuk na'at man'ut menjadi bentuk mudhof ilaih. Hadihi gurfatun sogira menjadi hadihi asgoru gurfatin. Bukan dibaca hadihi gurfatun asgor. Salah. Yang betul hadihi asgoru gurfatin. Dan boleh juga kita berikan alif lam kata gurfahnya, tapi syaratnya kalau diberikan alif lam wajib dijamakkan. Jadi apa? Hadihi asgorul guraf begitu. Sama dengan kata ini, Bilalun jarun hasan, kalau dijadikan jamak, kalau dijadikan bermakna tafdil, kita bilang Bilalun ahsanu jarin. Boleh pakai alif lam, boleh saja, tapi syaratnya dijamakkan jadi Bilalun ahsanul jirani. Nah, inilah pembahasan yang berkaitan dengan isim tafdil yang bermakna paling. Alhamdulillah dengan demikian maka selesailah pelajaran kaidah kita yang pertama, yaitu tentang isim tafdil. Baik ummahat, insyaallah ta'ala pada pembahasan selanjutnya di latihan yang keberapa ini? Di latihan yang ke-6, pendidik menyampaikan pada kita tentang kaidah yang kedua, yaitu tentang kaidah lakinna, yang artinya akan tetapi. Disebut juga sebagai harful istidrak. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu pada ketua kelas, kira-kira pembahasan ini mau dibahas hari ini atau mau dibahas pekan berikutnya? Bu Nuning, mau dibahas hari ini atau mau pekan berikutnya? Ummahat lain gimana? Baik, Udah kesorean belum? Ummahat yang lain mau dibahas hari ini atau di pekan berikutnya? Udah kesorean belum ya? Pekan depan aja Ustaz. Pekan depan aja ya. Baik, kalau begitu pembahasan kita sampai sini dulu ya. Sampai pembahasan isim tafdil yang bermakna paling. Ya. Ya, sampai paling dulu. Insyaallah taala untuk pembahasan lakinna kalau begitu akan dibahasnya di pekan depan insyaallah taala. Yang artinya akan tetapi. Nah, ini kaidah lakinna ini memiliki cara, artinya pembuatan dalam kalimatnya dia memiliki bentuk yang sama seperti kaidah inna yang telah kita bahas. Nah, seperti apa kaidahnya? Insyaallah ta'ala nanti kita bahas di pekan depan. Sesuai dengan ya, yang ummahat juga inginkan. Insyaallah di pekan depan akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan pembahasan isim tafdil yang sudah kita bahas dari mulai bermakna paling ya, dan juga bermakna lebih dari, mudah-mudahan ummahat sudah pahami dengan baik. Ya, insyaallah ta'ala PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumah ya, yang sudah saya berikan. PR-nya akan dibahas kalau kita sudah sama-sama belajar bersama di kelas. Insya Allah pembahasan lakinna akan menjadi pembahasan kita di pekan berikutnya. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari anak pribadi. Dan selalu saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita istiqomah, dan senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya, dan mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan nantiasa menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak, dan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah, karena majelis ilmu itu merupakan majelis yang Allah ijabahkan doa. Mudah-mudahan Allah nantiasa jaga kita dan juga keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dan seluruh kaum muslimin. Allah jaga dari segala hal yang akan merusak diri kita, diantaranya dari virus yang sedang menyebar di negeri kita. Allah jaga kita agar senantiasa diberikan kesehatan, agar kita dimudahkan untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah segera lenyapkan
Artinya Allah hindarkan dan Allah selesaikan musibah di negeri kita ini. Allah hilangkan virus COVID-19 di negeri kita. Allah jadikan negeri kita aman kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali bersama-sama belajar dalam seperti keadaan kita biasanya di kelas bersama-sama. Sehingga kita bisa mengambil faedah dari kajian ilmu bahasa Arab ini lebih banyak lagi. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila liqa fi muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.